Shalom jemaat sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu lewat ibadah online. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kondisi yang baik dan sehat. Sebab itu mari kita ambil waktu sejenak, kita siapkan hati kita akan menghadap Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh hati kita terhubung dengan Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ibadah Pentakosta ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang mulia. Sebab itu sudah selayaknya kita memberikan penghormatan penyembahan kita yang tertinggi untuk Dia. Mari kita memberikan suara kita yang terbaik, seluruh keberadaan kita yang terbaik bagi Dia. Kita angkat pujian kita untuk Dia. Hormat diberi dari KPPK nomor 2 dan yang akan kita sambung dengan KPPK nomor 24. Mulia, sembah Raja mulia. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk bersama-sama di dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak berdiam diri, tetapi Allah yang tetap memelihara umatnya di tengah-tengah segala situasi apapun. Kami bersyukur hari ini walaupun hanya melalui ibadah online, kami masih bisa diberi kesempatan untuk berseru dan memanggil nama Tuhan. Kami masih bisa menyanyi untuk Tuhan. Kami masih bisa menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan berdoa syafaat. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, sehingga hati kami sungguh-sungguh berdoa bagi kebutuhan yang ada. Tidak hanya berdoa untuk diri kami, tetapi juga berdoa bagi banyak hal. Berkati dan tolonglah kami saat kami berdoa, supaya kami tidak hanya berdoa dengan bibir mulut kami, tapi kami juga berdoa dengan hati kami. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah situasi yang ada. Kita berdoa supaya Tuhan menolong pemerintah kita untuk memberi kebijakan-kebijakan yang terbaik, dan Tuhan juga menolong supaya setiap warga negara Indonesia punya hati yang mau bekerja sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau menyerahkan untuk situasi negara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam upaya kami bersama-sama seluruh warga negara ini bersama-sama dengan pemerintah berjuang untuk mengatasi pandemi corona. Tuhan, kami terus mau menyerahkan setiap situasi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah, tapi kami percaya selama kami bersandar kepada Tuhan dan kami mau bekerja sama, kami mau taat terhadap apa yang diatur oleh negara kami. Kami yakin kami bisa melewati masalah ini bersama-sama. Sebab itu kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkatilah dari jajaran yang tertinggi di pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Biarlah juga mereka boleh sehati, sepikir dan diberi hikmat untuk bagaimana memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar menolong kami untuk keluar dari kesulitan ini bersama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga berdoa menyerahkan untuk para medis, mereka yang berjuang supaya Tuhan juga memelihara mereka dan kaum keluarga mereka. Kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk tim para medis yang menjadi pejuang di garis depan untuk penyembuhan namakan bangsa ini, untuk mengatasi corona. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka. Bapak, kami tahu tidak mudah bagi mereka. Mereka juga manusia biasa yang boleh merasa capek dan merasa putus asa. Mereka tidak bisa dengan bebas lagi bertemu dengan keluarga mereka, karena mereka takut keluarga mereka tertular. Tuhan, kuatkan mereka, jaga mereka. Kami mendengar banyak dari mereka yang juga terjangkiti virus. Tuhan, tolonglah mereka. Sekali lagi Tuhan, berkati mereka dengan seluruh perjuangan mereka. Beri kekuatan, beri semangat, supaya mereka pun tetap boleh bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para penderita yang ada. Biarlah juga Tuhan menolong di dalam obat-obatan yang diberikan, dalam segala penanganan yang diberikan. Itu juga boleh membawa kesembuhan, sehingga mereka juga boleh kembali pulang ke tengah-tengah keluarga dengan tubuh yang sudah sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan para dokter dan perawat ini dan tim para medis lainnya, mereka yang bekerja di rumah sakit, di tempat-tempat di mana para pasien corona ini dirawat. Tuhan menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga berdoa untuk sekalian kita di momen Pentakosta ini, supaya kita diberikan pengharapan di dalam Tuhan untuk bangkit dan tidak putus asa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami di momen Pentakosta ini, di mana kami merayakan hari turunnya Roh Kudus. Tuhan, biarlah ini memberikan pengharapan dan kekuatan baru bagi kami, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kami yang menolong kami untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa akan memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat melampaui masa-masa yang sesulit apapun. Roh Kudus yang akan memberikan kami hikmat untuk kami tahu harus bertindak di dalam segala situasi yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Roh Kudus yang tinggal
di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah mereka atau yang di rumah sakit. Biarlah Tuhan di dalam kondisi sakit ini Tuhan memberikan mereka kekuatan, keluarga yang merawat mereka. Mungkin ada yang mengalami ketakutan, tidak berani ke rumah sakit. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan di dalam obat-obatan. Tapi kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit maupun keluarga yang merawat, supaya selalu diberi pertolongan oleh Tuhan. Disediakan segala yang mereka butuhkan, termasuk biaya pengobatan dan segala hal yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama dengan segala orang percaya di sepanjang abad, di segala tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Kali ini kita akan mengucapkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, rindukah kita hati kita dipenuhi oleh Roh Kudusnya Tuhan, dipenuhi dengan segala kelimpahan. Allah menjanjikan kita untuk memberikan Roh-Nya yang kudus. Mari kita angkat satu pujian bersama-sama dari KPPK 247. Limpahlah pialamu. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua saja. Limpahlah pialamu. Rindukan kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu. Datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu. Firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh. Bapak Ibu, mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mari kita akan membaca ini secara litani. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil. Ayat yang ganjil. Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Kita akan bergantian dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan yang mengingatkan kita kepada peristiwa Pentakosta. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Sucianto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Penuhilah hatiku. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, di manapun berada. Saya berharap di hari Pentakosta ini adalah hari sukacita kita semua, hari di mana saudara dan saya digairahkan kembali, diberikan sebuah pengharapan dan semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa hidup bersaksi dan memuliakan Tuhan. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan
Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk memberkati di dalam penguraian serta pemahaman firman Tuhan pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji nama Tuhan. Lagu pujian yang mengingatkan betapa besar kuasa daripada Allah Roh Kudus yang menggerakkan anak-anak Tuhan, yang menggerakkan gereja Tuhan untuk terus eksis, untuk tetap ada di dalam satu tugas tanggung jawab, mengabarkan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap banyak orang. Biar melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan dalam rangka Pentakosta ini, Kau genapkan dengan penguraian firman-Mu, firman yang akan menjadi suluh, pelita bagi kaki kami. Oleh sebab itu, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, di saat kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, baik bersama suami, istri, anak-anak, orang tua kami, saudara yang kami miliki di rumah. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kami satu sikap ibadah yang baik dan benar. Sekalipun mungkin terasa canggung, sekalipun mungkin terasa sesuatu yang berbeda jikalau kami beribadah di gedung gereja seperti biasanya. Namun karena situasi yang Tuhan izinkan kami harus beribadah di rumah, maka Engkau pun tidak akan tinggal diam, membuat sebuah suasana yang baru dengan cara yang baru. Tuhan berbicara dan menyapa setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kasihanilah kami akan membahas firman-Mu, Allah Roh Kudus yang memberkati kami, Allah Roh Kudus yang akan mengajar kami. Oleh sebab itu tolonglah kami semua, baik hamba-Mu yang mengajar, umat-Mu yang belajar, semuanya dalam terang dan berkat daripada Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, tema khotbah dalam rangka Pentakosta hari ini adalah hidup dipimpin roh. Hidup dipimpin roh. Apa yang menjadi maksud dan tujuan hidup dipimpin oleh roh? Mari kita akan mendasarinya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan memulai dari Kisah Rasul pasal 2. Saya akan secara khusus mengambil di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia saudara saya yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini sering kita mendengar macam-macam janji. Saudara, pernahkah kita mendengar suatu janji yang sangat terkenal dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia? Ada janji yang tercatat dari penjajah Jepang. Janji Koiso. Itulah sejarah kemerdekaan Republik Indonesia telah mencatat. Apa yang dimaksud dengan janji Koiso, saudara? Janji Koiso adalah janji suatu pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaku Koiso pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang istimewa di Teikoku Henkai yang ke-85 di Tokyo. Koiso berisi janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada suatu hari nanti. Janji tersebut memiliki tujuan supaya seluruh rakyat Indonesia dan para pemimpin tetap loyal dan mau bekerja untuk pemerintahan Jepang. Maka itu Perdana Menteri Kuniaku Koiso membuat sebuah janji yang disebut janji Koiso. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Perjalanan hari, minggu, bulan
tidak kunjung datang namanya janji kemerdekaan yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Saudaraku, sampai akhirnya kemerdekaan negara kita Republik Indonesia 17 Agustus 1945 bisa diraih atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya atas berdasarkan perjuangan, atas berdasarkan kegigihan, kesatuan seluruh rakyat untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Bukan diberi, bukan dijanjikan. Di mana janji Koiso? Tidak bisa terbukti, saudaraku. Memang manusia memang mudah berjanji. Namun nyatanya ada beberapa orang ataupun oknum tidak dapat memenuhi janji tersebut. Bahkan sekelas Perdana Menteri Kuniako Kiyoso yang berjanji atas nama Kaisar Jepang tidak dapat memenuhinya. Sesuai dengan namanya, karena saya dari orang Jawa Tengah, kok iso? Janjinya kok iso? Tidak ditepati. Janji Koiso sangatlah mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan janji yang Tuhan Yesus sampaikan? Di saat Tuhan Yesus akan naik ke surga kepada para murid, bahwa mereka akan menerima Roh Kudus yang hari ini kita peringati dengan nama Hari Pentakosta. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16. Bahkan diulangi Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 16. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa." Perhatikan di sini janjinya. "Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara perhatikan frase, "Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Tuhan Yesus secara implisit menjelaskan bahwasanya setiap anak-anak Tuhan akan dipimpin oleh Roh. Akan ada penolong yang akan menyertai, yang akan memimpin setiap para murid, yaitu Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari daripada hidup dipimpin Roh seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama adalah janji dipenuhi Roh Kudus sudah digenapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, janji pemenuhan Roh Kudus kepada para murid tergenapi. Maka itulah Pentakosta dalam Perjanjian Baru yang kita peringati sampai hari ini. Saudara, apa akibatnya? Para murid yang menerima pemenuhan daripada Roh Kudus. Para murid bisa berbahasa lain dari berbagai bangsa. Ayat 9 sampai 10. Di mana saat itu Yerusalem memang sedang diadakan peringatan Pentakosta pada zaman Perjanjian Lama, dihadiri oleh berbagai bangsa. Seluruh umat Yahudi berkumpul menjadi satu. Nah, di dalam ayat yang kelima, saudara, mari kita lihat. Dijelaskan di sana, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mari kita bandingkan ketika peristiwa di dalam Kejadian pasal ke-11. Saat Allah menyerahkan manusia karena dosa mereka. Nah sekarang Pentakosta Allah mengumpulkan mereka. Ada peristiwa apa di balik ini? Sehingga mereka seolah-olah ketika kita membandingkan dari Kejadian 11 dan di Kisah Rasul ini. Dari yang berserakan, yang sudah tercerai-berai, dikumpulkan menjadi satu. Disinilah janji pemenuhan Roh Kudus untuk dinyatakan. Supaya mereka para bangsa tahu ada sebuah otoritas tertinggi, ada kuasa yang hendak mereka saksikan dalam sebuah fenomena para rasul menerima akan Roh Kudus. Kita lihat apa respon orang-orang yang berkumpul dari segala penjuru dunia itu datang di Yerusalem. Mereka bingung. Ayat yang ke-7, bukan saja bingung, tercengang-cengang. Apa pengertian tercengang-cengang? Lebih kepada takjub, saudara. Amazing. Mengapa?
Roh Kudus menyatakan diri dan membuat mereka takjub, saudara. Itu yang membuat mereka bingung dan tercengang-cengang. Karena mungkin mereka terlalu biasa dengan perayaan Pentakosta, atau mereka salah memahami akan berkat Tuhan pada mereka, dan bahkan mereka lupa akan perbuatan Allah yang besar. Maka itu kehadiran Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya melalui para murid, memampukan para murid untuk berbahasa, bukan bahasanya, namun berbahasa bahasa bangsa-bangsa lain. Ketika seluruh bangsa berkumpul di Yerusalem, mereka berbicara bahasa bangsa lain adalah satu tujuan, yaitu untuk menceritakan segala kebaikan, segala kemurahan, segala apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus anak Allah. Yang sebelumnya mereka sudah dengar. Yang sebelumnya mereka sudah tahu ada peristiwa. Yesus anak Allah telah menderita. Yesus anak Allah telah disalibkan. Yesus anak Allah telah bangkit dari kubur hidup dan naik ke surga. Ini hal yang sangat-sangat memang tidak masuk akal, saudara. Saudaraku, betapa senang dan bahagia serta leganya para murid bahwa janji Tuhan Yesus sungguh dipenuhi, digenapi. Kalau kita diberi janji oleh seseorang, namun janji itu tidak dipenuhi, bahkan kita dilupakan, maka yang terjadi tentunya dengan mudah bisa ditebak. Saudara sudah mengharap-harap janji itu dipenuhi, tapi saudara dan saya hanya menunggu dan terus menunggu. Sampai akhirnya di dalam menunggu ada sebuah berita tidak dipenuhi. Tidak bisa diwujudkan. Atau mungkin dilupakanlah saudara. Kita yang pernah diberi janji. Betapa sakit hatinya kita. Betapa kecewanya kita. Betapa sedih bahkan betapa marahnya kita. Atas nama janji tidak terpenuhi. Termasuk hari ini ketika saudara mengingat segala firman Tuhan. Tuhan berjanji di dalam firman-Nya Dia akan memelihara, mencukupi hidup kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penderitaan. Namun nyatanya terus masalah datang silih berganti. Namun nyatanya bahkan hari ini dari korban COVID-19 terus berjatuhan dan itu sangat menakutkan. Mana janji Tuhan? Saudaraku, para murid yang sudah menerima janji sungguh bersukacita. Namun sekarang bukan hanya sukacita, saudara, ketika mereka dipenuhi janjinya. Ada sebuah tantangan, saudara. Tantangan karena mereka disangka sedang mabuk, saudara. Sedang mabuk oleh anggur. Di dalam pembacaan Efesus ayat 5, ayat 17-18, Paulus mengatakan jangan mabuk oleh anggur. Tetapi inilah tantangan yang mereka terima. Maka itu di dalam poin yang kedua saya. Tantangan itu telah membuat implikasi pemenuhan janji. Pemenuhan janji. Saudaraku, hidup dipimpin Roh Kudus didefinisikan bukan berbicara dalam bahasa roh, saudara. Tetapi dipimpin Roh Kudus itu berbicara mengenai bagaimana kita menyerahkan diri kita untuk berada di bawah kontrol totalitas daripada Roh Kudus. Di dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 dan 1 Korintus pasal yang ke-14. Paulus cukup lugas membahas berbicara tentang Roh Kudus. Bahkan di dalam pasal yang ke-14 dilanjutkan oleh Paulus. Orang yang berbahasa roh harus bisa diterjemahkan. Harus ada orang yang mengartikan. Bahasa roh adalah bahasa yang dikaruniakan Tuhan dalam bentuk pribadi lepas pribadi. Dan tujuannya untuk membangun spiritualitas diri. Tujuannya untuk membangun relasi pribadi manusia yang dipilih oleh Allah. Bukan untuk kegagah-gagahan. Bukan untuk sombong-sombongan. Bukan pula sebagai bentuk indikasi kerohanian seseorang yang tertinggi dalam bahasa roh. Tujuannya adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tujuannya untuk menceritakan Yesus Kristus anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Seperti kisah Rasul 2 ketika bangsa-bangsa lain mendengar bahasa-bahasa lain. Kenapa mereka bisa berbahasa-bahasa lain, saudara?
Mari kita perhatikan kuncinya di sini, saudara. Cukup jelas kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul. Di sana dikatakan ada kata yang menunjukkan kita. Roh Kudus turun dan memenuhi para murid dalam bentuk lidah api. Lidah itu yang bisa kita diberikan Tuhan untuk apa? Berbicara, untuk ngomong. Lidah yang normal, lidah yang wajar akan membentuk seseorang itu, anak itu terus bertumbuh untuk bisa berbicara. Fungsi lidah adalah untuk berbicara, untuk ngomong. Maka simbol lidah api, Roh Kudus turun, membuat lidah para murid bisa berbicara bahasa bangsa lain. Api daripada fenomena simbol Roh Kudus yang membakar para murid, yang meminta para murid keluar dari zona nyaman dan aman mereka. Sampai akhirnya mereka dipenuhi Roh Kudus, maka ada satu gerakan, satu momentum yang luar biasa tidak bisa dibendung dari para murid untuk berani berbicara dari bahasa-bahasa bangsa lain. Bukan itu saja, saudara. Ada satu peristiwa yang cukup fenomenal dan terkenal, saudara. Ketika bahasa itu dikuasai oleh salah satu yang kita lihat peristiwa Petrus khotbah yang menghasilkan 3.000 orang bertobat. Dia dipakai Allah sebagai batu penjuru untuk memberitakan kabar sukacita, berita pertobatan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, Petrus berkata dalam sebuah pembelaan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Jadi gerakan, satu momentum para murid berdiri. Bukan saja berbahasa bahasa bangsa lain. Namun Petrus sekarang berdiri untuk meluruskan fitnahan, tuduhan. Ketika mereka termangu-mangu, mereka tercengang. Maka satu orang dengan orang yang lain berkata, mereka sedang mabuk. Ini diluruskan oleh Petrus dengan sebuah keberanian yang daripada Allah Roh Kudus. Dikatakan mereka atau kami tidak mabuk. Ini loh baru pukul 9. Apa pengertian keterangan pukul 9? Kebiasaan orang Yahudi memiliki 3 kali ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selisihnya 3 jam dimulai dari jam 9. Jadi mana berani mereka dengan sembrono mabuk-mabukan di depan banyak orang. Jam 9 pagi jadi mengingatkan ketatnya jam ibadah. Peraturan ibadah. Dan mereka pasti juga mengambil bagian menghormati jam ibadah. Roh Kudus bukan saja memberikan keberanian untuk berbicara dari bahasa bangsa lain tentang Yesus Juru Selamat. Namun mereka juga diberikan hikmat, akal budi, kepandaian, berargumentasi, menyampaikan sebuah kebenaran. Maka Roh Kudus pun disebut sebagai roh kebenaran. Karena yang menguasai adalah roh kebenaran, maka Petrus berbicara bersama para rasul hal-hal kebenaran. Ini pula yang harusnya terjadi buat gereja Tuhan. Ini pula yang harus terjadi kepada hamba-hamba Tuhan, seluruh majelis, seluruh jemaat aktivis, orang-orang diri yang mengatakan dirinya Kristen. Berbicaralah kebenaran. Namun ingat ketika peristiwa Pentakosta ini, roh kebenaran itu sungguh menghinggapi dan memenuhi mereka. Maka ini perhatikan tema ini cukup relevan. Hidup dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Mereka tidak takut berbicara kebenaran. Mereka tidak bingung ditinggalkan teman, kelompok, golongan. Bersama-sama mereka sehati berbicara kebenaran. Gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis, jemaat, aktivis, ketika berbicara kebenaran, banyak orang menentang. Tapi Petrus dan para rasul tidak takut. Apa yang terjadi, saudara? Singkatnya kita boleh lihat. Ada 3.000 orang dibaptis. Ada 3.000 orang percaya dan menerima Yesus. Karena khotbah Petrus berbicara tentang dosa. Betapa menjijikan, menakutkan dan upah dosa dalam maut. Berbicara dalam khotbahnya tentang Kristus yang adalah penebus penyelamat. Dan berbicaranya Petrus dalam lidah yang dikuasai roh kebenaran itu menghasilkan
pertobatan. Bahkan boleh kita lihat salah satunya yaitu kalimat Yesus pasal 16 dalam Yohanes. Yesus berkata, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa yang datang itu, roh kebenaran keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi perhatikan, ada oknum Allah Roh Kudus. Dia yang akan berbicara. Maka itu ketaatan kita, ketekunan kita tetap bersaksi dan mengabarkan Injil. Pertobatan itu sekali lagi Roh Kudus, karena Tuhan yang berbicara. Roh Kudus itulah yang memberikan dorongan kemampuan seseorang untuk menyebut Yesus Juru Selamat. Tepat apa yang dikatakan Kisah Rasul, hasil khotbah daripada Petrus. Bukan saja bertobat saudara, orang dibaptis 3.000 orang. Kita lihat terus pasal yang kedua, cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat mula-mula. Mereka tekun dalam pengajaran. Mereka sehati, seia sehati. Mereka bahkan miliknya menjadi milik bersama. Mereka selalu berbagi. Hidup mereka penuh cinta kasih. Penuh perhatian. Sekali lagi siapa yang beri kesanggupan itu? Roh Kudus. Roh kebenaran. Roh penghibur. Saya katakan roh penghibur. Karena Kisah Rasul itu identik dengan sebuah berita intimidasi, tekanan, penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Kekristenan dibabat habis di sana. Tapi satu sisi kekristenan juga meledak. Maka istilah dibabat semakin merambat tepat di sana. Orang-orang Kristen di zaman Kekaisaran Nero itu ditangkap, disiksa, diadu dengan binatang buas. Namun bukan menyurutkan orang Kristen, sesungguhnya semakin bertambahnya orang Kristen. Mereka saling menyeport, menguatkan, mendoakan. Mereka berbagi dalam kasih dan perhatian yang konkret. Di masa-masa penderitaan pandemi corona ini pun, gereja Tuhan digugah untuk diingatkan kita terus berharap kepada roh penghibur. Roh yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Sudah diminta untuk tetap peduli dengan sesama. Karena hukum kasih itu kasih kepada Tuhan juga kasih kepada sesama. Jangan pernah di-cut. Jangan diputus saja untuk kasih Tuhan. Tapi kepada sesama. Tunggu dulu Pak Pendeta. Berat, susah. Gak bisa. Itu hukum harus lengkap. Saudaraku, hidup dipimpin oleh roh. Berarti ada ketaatan. Ada keseriusan. Ada sungguh komitmen. Segala sesuatu yang sudah perbuat, saudara yang ucapkan, saudara yang lakukan, saudara pikirkan. Semuanya mengarah untuk memuliakan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dan membawa banyak orang bersaksi. Melihat Kristus dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam pekerjaan kita. Juga termasuk dalam bergereja, dalam pelayanan kita. Jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran. Firman Tuhan. Bertekun di dalam doa. Dan hidup mereka berbagi sesama anggota murid Tuhan. Saudaraku, inilah hidup dipimpin oleh roh dalam tema khotbah Pentakosta hari ini. Giliran saudara, sungguhkah saudara percaya kepada Allah Roh Kudus? Bersediakah saudara dipimpin dan dikuasai oleh rohnya yang kudus? Berikan hati saudara, hidup saudara untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah mencatat ketika janji pemenuhan Roh Kudus sudah Kau nyatakan kepada para rasul, para murid. Mereka sungguh mengalami satu momentum, satu gerakan untuk bersaksi, memuliakan Tuhan. Untuk berani berbicara kebenaran. Sehingga membuat banyak orang tercengang. Membuat banyak orang bingung dan termangu-mangu. Atas apa yang diucapkan dan diajarkan para rasul. Kami melihat kuasa Roh-Mu yang kudus. Yang memampukan orang berdosa datang dan berseru memanggil Yesus Juru Selamat. 3.000 orang bertobat. Tercatat dalam firman-Mu. Bukan saja bertobat, cara hidup mereka pun berubah. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran. Mereka juga selalu hidup mengasihi, mensupport
kepada sesama saudaranya. Oleh sebab itu ajarkan gerejamu, ajarkan kami orang-orang Kristen untuk hidup sungguh-sungguh dalam ketaatan dipimpin Roh Kudus. Hidup kami lebih senang dipimpin nafsu daging kami. Hidup kami lebih senang dipenuhi dengan segala ambisi keinginan pribadi kami. Bukankah itu tak ubahnya kami mabuk oleh anggur? Kami tidak sadar, kami tidak memahami bagaimana harus bersikap, berlaku untuk hormat dan takut kepada Allah Roh Kudus. Tolonglah kami untuk semua memperbaiki sikap perilaku kami, hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita bersama. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Alkitab berkata, jika kita memberi, marilah kita memberikan dengan sukacita dan rela hati. Persembahan dapat diberi melalui rekening gereja atau melalui wadah yang sudah disediakan oleh gereja. Bisa dilihat di HP Bapak Ibu masing-masing yang sudah dikirimkan oleh gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan, tolong kami juga ketika harus memberikan persembahan, kami dengan iman boleh memberikannya kepada Tuhan dan dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap akan memelihara hidup kami. Terima kasih untuk bagian berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dan yang bisa kami persembahkan kembali untuk pekerjaan dan pelayanan di rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan bersama-sama sebagai mengingat entah Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Api Roh Suci bakar hatiku, dan setelah itu langsung disambung dengan doksologi. Api Roh Suci kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta ket bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta ket bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta ket bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari saudara, kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk pulang ke rumah kita masing-masing setelah mengikuti ibadah pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Amin Song. Oh
Demikianlah Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, ibadah Pentakosta yang boleh kita ikuti di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita tetap beribadah di rumah sementara ini, bila api Roh Kudus sungguh membakar setiap kita untuk hidup benar dan mau berbicara kebenaran dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetaplah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. This is my story. This is my song. Praising my Savior.